Di dalam Sama-sama. doa. Oke, sekali lagi shalom semuanya untuk yang baru join. Selamat Belum. malam. Terima kasih. Saya percaya Tuhan mempertemukan kita semua dari berbagai kota, juga dari berbagai daerah, karena kita punya satu hati, kita punya satu visi bahwa kita rindu melihat para wanita untuk sama-sama belajar dan semakin bertumbuh dan bangkit. Amin. Terima kasih juga untuk kesediaan ibu-ibu yang bersedia melayani sebagai leader di dalam kelompok yang memfasilitasi kelompok-kelompok kecil. Mungkin supaya sebenarnya bisa paham apa sih tujuan dari kelompok itu dan bagaimana tugas kita sebagai leader. Saya akan share screen ya dari visi misi dari Virtuous Women ini sendiri, visi misi dari oke, visi misi dari pemuritan wanita. Saya akan share screen. Ya, pemuritan wanita ini berjudul Virtuous. Dari manakah Virtuous ini diambil? Yaitu dari Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10 menuliskan wanita yang cakap, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi Virtuous ini dari kata wanita yang cakap. Who can find a virtuous woman? Dan itu sebabnya, buku yang dipakai dalam pemuritan ini judulnya adalah Virtuous Women Discipleship. Lalu ada beberapa topik yang sudah diberikan di dalam grup ya, topiknya ini bahasa Inggris, ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kita akan belajar selama 10 kali pertemuan. Kemudian apa saja yang kita pelajari? Nah, kenapa, materi ini bisa muncul? Sebenarnya mungkin kalau saya boleh share sedikit, ini sebenarnya dimulai dari kerinduan 7 tahun yang lalu. Di mana waktu itu saya pernah belajar tentang konseling, pernah kuliah, yang awalnya saya ini tujuan kuliah itu adalah untuk memperlengkapi diri untuk melayani, ternyata waktu saya kuliah, Tuhan itu banyak mengubahkan saya. Saya baru tahu bahwa saya ini pribadi yang bermasalah, saya tidak bisa mengelola emosi, punya pola pikir yang negatif. Terus Tuhan banyak ubahkan hidup saya. Dan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan karena sudah mengubahkan hidup saya itu rindu banget gitu. Supaya apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, itu juga boleh teman-teman yang lain mengalami pengalaman yang sama. Sebenarnya dari situ sih kerinduan-kerinduan hati saya. Lalu juga pada saat saya pernah pelayanan di youth, waktu itu memang pernah ditugaskan untuk menulis-nulis, membuat buku-buku pemuritan, membuat draft gitu ya, buku-buku untuk pemuritan. Dan ternyata disitulah saya mulai menulis-nulis tentang bagaimana supaya wanita-wanita bisa mengalami pemulihan atau bertumbuh dan muncullah buku pemuritan ini. Jadi materi seperti topik, seperti ayat Alkitab dan materi ini kombinasi antara biblikal dengan pengalaman pemulihan emosi atau pemulihan pribadi dari integrasi antara kedua hal tersebut yang saya dapatkan belajar dari kuliah. Kemudian juga ada satu yang menarik, ada satu menarik bahwa ternyata bagaimanakah seseorang itu bisa pulih, bagaimanakah Tuhan bekerja untuk pemulihan hidup seseorang, itu sebenarnya ada 2 unsur. Di sini yang sebenarnya saya mau sharing. Kenapa di dalam program pemuritan ini selain kita belajar tentang ayat Alkitab, selain kita belajar tentang emosi dan sebagainya, tapi juga di dalam program ini dibentuk kelompok-kelompok kecil yang dinamakan life changing group. Life changing group itu artinya grup yang di saat kita berinteraksi satu dengan yang lain kita bisa mengalami perubahan kehidupan. Ini juga ada dasarnya. Dan inilah malam hari ini kita sama-sama berkumpul bersama-sama leader-leader dari Life Changing Group yang di mana akan memfasilitasi kelompok di kelas yang akan dibuka dari 2 kelas, kelas Bali dan kelas Sawangan. Kelompok kecil, Life Changing Group itu adalah sebuah kelompok kecil yang berisi 4 sampai 6 anggota. Jadi kalau dengan ketua maksimum 7 orang. Satu ketua dan 4 sampai 6 anggota. Lalu untuk apa sih sebenarnya kelompok kecil itu? Prinsipnya adalah sebenarnya ini, setiap kita, setiap pribadi, setiap manusia
itu tidak ada yang steril dari pengalaman-pengalaman yang melukai atau pengalaman-pengalaman yang mungkin di mana kita tuh perlu dipulihkan hidup kita. Jadi setiap kita ini butuh pemulihan. Bagaimana pengalaman dari kita lahir, dibesarkan, ini ada banyak pengalaman hidup yang kita alami yang mungkin membuat kita insecure, melukai, atau kita juga mengalami masalah emosi, dan kita membutuhkan pemulihan ataupun pertumbuhan. Nah, untuk mengalami pemulihan dan pertumbuhan, itu kerinduan Tuhan, supaya kita pribadi mengalami pemulihan. Pemulihan ini dalam hal apa saja? Pemulihan pribadi, pemulihan bagaimana cara kita memandang diri kita. Pada saat kita mengalami pemulihan pribadi, maka ini juga berdampak di dalam pemulihan relasi dengan orang lain dan aspek kehidupan lainnya. Sehingga pada saat kita belajar, kita tujuannya untuk pulih dan bertumbuh. Nah, bagaimanakah kita mengalami pemulihan? Jadi, saya belajar tentang kelompok-kelompok kecil ini, tentang sebenarnya kelompok kecil ini adalah semi group counseling sebenarnya. Waktu itu sekitar beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan untuk belajar dengan Henry Cloud, belajar tentang proses grup, kemudian saya juga belajar tentang kelompok-kelompok kecil gitu. Dan saya baru menyadari bahwa salah satu alat yang Tuhan pakai untuk kita mengalami pemulihan itu adalah di dalam kelompok-kelompok kecil. Ayatnya adalah ini, Yohanes 1 ayat 17. Ya, kita buka yuk Yohanes 1 ayat 17 ya. Dasar dari kelompok-kelompok kecil adalah Yohanes 1 ayat 17. Oke, saya bacakan ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk kita mengalami pemulihan, ada dua aspek yang perlu seimbang. Yang pertama adalah kebenaran, truth. Yang kedua adalah kasih karunia atau grace. Dan dua-duanya itu perlu seimbang. Ada satu yang mengutamakan truth-nya, kebenarannya. Tapi ada satu yang mengutamakan grace-nya. Kita perlu seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan truth dan grace? Dan di dalam materi pemuritan ini adalah menyeimbangkan antara truth dan grace. Truth itu kebenaran, grace itu kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan truth? Truth itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa pulih dan bertumbuh, kita perlu menerima Yesus. Yesus itu adalah kebenaran di dalam hidup kita. Kemudian kita perlu terus belajar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di materi pemuritan ini ada perenungan firman Tuhan. Kemudian truth juga berbicara dari sisi knowledge, dari sisi pengetahuan tentang apa saja. Nah, ini penting sekali bahwa kebenaran dan pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang pemahaman diri kita sendiri, itu penting. Jadi seseorang bisa mengalami pertumbuhan atau perubahan saat semakin memahami dirinya, saat semakin paham apa yang terjadi dengan diri saya, emosi saya seperti apa, pengalaman apa yang mempengaruhi saya, ternyata saya ini di hati saya ada apa saja sih yang perlu diproses, kemudian ternyata di dalam hidup saya, buah yang saya hasilkan akarnya nih di mana. Pada saat kita semakin memahami diri kita, mengenali kebenaran diri kita, dan kebenaran itu yang akan menjadi terang yang memerdekakan kita. Jadi pelajaran ini juga kita belajar untuk kita lebih bisa mengeksplorasi dan mengenali diri kita. Itu bagian dari truth-nya. Kemudian juga berbicara tentang pengetahuan, dan memang di materi ini ada pengetahuan psikologi. Tentunya pengetahuan psikologi integrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi truth berbicara dengan firman Tuhan, pengetahuan tentang diri kita sendiri, pengetahuan umum, karena dengan kita belajar tentang emosi, tentang forgiveness yang sesungguhnya, kita akan semakin bertumbuh, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Lalu juga truth ini termasuk juga dalam aturan atau rules, aturan. Dan aturan ini berbicara tentang komitmen,
tentang komitmen, kenapa kita mengikuti pemuritan ada komitmennya, lalu bagaimana nanti aturan di dalam kelompok, kemudian bagaimana juga rules di dalam pelaksanaan sharing dan sebagainya. Nah, kita perlu juga ada aturan dan batasan supaya pemuritan berjalan dengan baik. Jadi seperti misalnya, kenapa setiap peserta itu yang mau join perlu komitmen? Kenapa buku tidak dijual kepada peserta yang tidak ikut pemuritan? Karena bukan jualan buku, tetapi untuk sama-sama mengikuti program. Kemudian kenapa kalau seandainya kehadiran lebih dari 2 kali tidak bisa melanjutkan? Karena tentunya materi ini sangat berkesinambungan. Dan itu yang kita sepakati bersama-sama ini dalam area truth-nya. Sudah ada di dalam buku ini juga, di dalam form dan sebagainya. Tetapi pada saat kita membahas tentang kelompok kecil, life changing group, ini adalah bagian dari grace-nya atau experience-nya. Kita perlu loh ada pengalaman untuk sharing di dalam kelompok kecil. Jadi sharing di dalam kelompok kecil ini adalah bagian dari di mana setiap peserta ini bisa apa ya namanya ya, bisa saling sharing satu dengan yang lain. Jadi tujuannya adalah di dalam grup setelah kita belajar ya, setelah knowledge disampaikan, setelah menerima pengetahuan, lalu nanti di dalam grup oh ya nanti PowerPoint-nya ini akan dibagikan ya kepada grup leader. Jadi di dalam grup ini tujuannya adalah men-sharing-kan, menceritakan apa yang didapatkan dari materi yang dipelajari, lalu apa yang terjadi di dalam diri saya sehubungan dengan materi tersebut, kemudian kita sharing-kan di dalam kelompok. Itu sebenarnya poin yang kita lakukan di dalam grup. Bagaimana pelaksanaan grup ini? Pada saat pertemuan tatap muka, pertemuan kelas, setelah materi dibagikan, maka ada pembagian di dalam breakout room. Jadi disitulah juga setiap peserta dipastikan mengikuti sampai breakout room. Kenapa sih di dalam grup itu bisa menyembuhkan? Itu adalah bagian dari grace. Kenapa bisa saling menyembuhkan? Karena begini, waktu kita saling berinteraksi satu dengan yang lain, waktu kita saling berinteraksi satu dengan yang lain, itu sebenarnya adalah proses yang memulihkan kita. Waktu kita bisa cerita satu dengan yang lain, itu sebenarnya adalah proses yang memulihkan dan menyembuhkan. Jadi di dalam grup ini, tujuannya adalah yang pertama, prophetic menyampaikan truth, kebenaran firman Tuhan, lalu ada facilitating, ada liberating, ada empowering. Facilitating dan liberating itu adalah gini, kita sebagai ketua, kita memfasilitasi supaya setiap anggota dalam grup itu bisa sharing. Nah, pada saat sharing, ini adalah sebenarnya proses yang memulihkan dan menyembuhkan. Kelihatannya simple ya, tetapi ternyata waktu sharing pelan-pelan dari satu topik, kemudian sharing hidup, sharing pengalaman pribadi, itu sebenarnya sedang memulihkan setiap anggota yang ada. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan pemulihan itu bukan hanya menerima pengajaran, tetapi di dalam sharing kelompok. Kemudian juga di dalam pemuritan ini akan saling empowering itu memotivasi untuk mengerjakan tugas dan PR supaya kita mengalami pertumbuhan. Jadi penting sekali pertanyaannya, grup yang kita akan fasilitasi, grup yang akan kita pimpin ya, kita fasilitasi ini menjadi grup yang safe, grup yang aman, grup yang saling support, grup yang bisa membawa pemulihan. Dan mungkin kalau saya boleh sharing, sejak saya belajar tentang support group, kelompok kecil yang memulihkan, sejak hari itu sampai hari ini saya punya support group di mana saya tuh dalam kelompok kecil yang bisa saya saling sharing. Dan waktu saya saling sharing di grup tersebut, suami saya bilang bahwa dalam hidup saya ya mulai ada perubahan dan sebagainya. Ternyata sharing itu memulihkan loh dan menyembuhkan. Nah, pertanyaannya, kita sebagai leaders, kita menciptakan supaya di dalam grup ini menjadi grup yang safe, grup yang aman, dan bisa saling support. Apa yang akan kita lakukan dalam grup? Bagaimana caranya membuat grup ini supaya bisa aman? Yaitu adalah nanti di dalam grup
supaya grup ini bisa memulihkan, bisa menjadi grup yang aman, yaitu dalam grup fokus utamanya adalah saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Saya pernah belajar, tentang trauma healing. Waktu itu pengajarnya sharing, untuk seseorang yang mengalami trauma, kapankah, saat orang itu mulai mengalami pemulihan? Bagaimanakah kita menolong orang yang mengalami trauma supaya mengalami pemulihan? Titik baliknya itu adalah pada saat seseorang yang terluka atau trauma. Dia bisa menceritakan pengalaman yang melukai dan menyedihkan. Lalu pada saat dia bisa bercerita kepada seseorang dan orang itu mendengarkan dengan baik, tidak mengomentari, tidak menghakimi, tidak mengkritik, kemudian juga tidak cepat-cepat, memberi nasihat gitu ya, tidak memberi nasihat waktu tidak diminta. Jadi waktu seseorang bercerita, lalu yang lainnya mendengarkan dengan empati dan penuh perhatian. Proses bercerita dan didengarkan itu, pengalaman itu adalah pengalaman yang powerful banget, pengalaman yang menyembuhkan. Nggak berasa, tapi itu sangat memulihkan. Itu sebabnya di dalam breakout room di kelompok kecil tujuannya adalah untuk bercerita dan didengarkan. Dengan bercerita itu sebenarnya proses healing. Kenapa bisa healing? Karena seseorang mengalami pengalaman diterima apa adanya. Seseorang mengalami pengalaman didengarkan. Seseorang mengalami pengalaman saling dihargai di dalam grup. Dan ini adalah experience atau pengalaman. Ini yang dianggap dimaksud adalah dengan grace. Kita menerima kasih dari sesama anggota, saling mengasihi, saling mensupport, itu yang dinamakan grace. Kemudian juga di dalam grup yang aman. Grup yang aman terdiri dari pribadi-pribadi yang safe, pribadi yang aman. Pertanyaannya apakah kita menjadi pribadi yang safe person atau orang yang tidak aman? Orang yang aman adalah mendengar. Kemudian waktu mendengar, kita mendengarkan dengan empati, tidak berkomentar. Contohnya misalnya ada seseorang sharing, aduh saya sedih nih. Langsung cepat-cepat kita berkomentar. Jangan sedih loh, nggak boleh sedih. Nah, bukan untuk berkomentar. Justru pada saat seseorang bilang sedih, oke, apa yang membuat kamu sedih? Kamu bisa cerita, kami akan mendengarkan. Itu adalah bentuk empati. Tidak cepat-cepat berkomentar, tidak cepat-cepat memberi ayat, kemudian tidak cepat-cepat memberi nasihat. Jadi nanti di dalam grup, bukan untuk saling memberi nasihat, bukan untuk saling mengomentari, tapi untuk semuanya mendengar dengan empati. Memberikan empati, oh oke, saya paham, saya bisa merasakan. Nah tentunya supaya suasana seperti ini terbangun, perlu leaders ya yang memfasilitasi, dan leaders juga yang memberi contoh bagaimana berespon kepada teman-teman yang lain pada saat saling sharing. Dan saling mengingatkan kepada anggotanya, yuk kalau nanti yang lain sharing, kita sama-sama mendengarkan, ya itu sebenarnya tujuan leader. Supaya dinamika di dalam kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga yang perlu sangat disepakati adalah begini, karena di dalam kelompok nanti kan peserta itu akan sharing. Itu leader perlu memimpin untuk komitmen bersama-sama, termasuk kitanya juga sebagai leader. Yuk kita komitmen bersama-sama. Hal ini akan disampaikan di saat pembukaan kepada setiap peserta juga. Bahwa percakapan di dalam kelompok bersifat rahasia. Sehingga apa yang disampaikan dalam kelompok tidak dibicarakan di luar, tidak menjadi gosip, dan tidak dibahas dengan orang-orang yang lain. Supaya apa? Pada saat bercerita, lalu nanti pada saat bercerita mengalami proses healing, nanti kalau mendengar dibocorkan lagi jadi terluka lagi, dan grup ini menjadi grup yang tidak bisa dipercaya. Nah, disinilah marilah kita sebagai leader ini memfasilitasi supaya grup kecil ini bisa menjadi grup yang aman, kemudian juga bisa dipercaya, tidak membahas apa yang dibicarakan itu keluar, bahkan pun dengan suami kita. Jadi menjaga konfidensial itu sampai yang kita bahas dalam grup tidak kita bicarakan juga dengan suami kita. Lalu juga hindari memberi nasihat. Di dalam grup bukan untuk memberi nasihat. Jadi ini untuk saling mendengarkan, diingatkan supaya semua member yang ada tidak memberi nasihat tanpa diminta. Kalau misalnya diminta, ada peserta minta masukan, boleh jika waktunya cukup gitu. Jadi ini penting sekali.
Lalu apa sih sebenarnya tujuannya di dalam grup? Saya mau mengajak ibu-ibu boleh membuka ya, membuka bukunya. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan bukunya, penggunaan buku leader. Yang di sini ya manualnya sudah ada dan di print. Nah, di dalam grup ini tujuannya adalah sebenarnya untuk belajar bertumbuh bersama-sama baik leader dan anggota. Lalu mendukung teman-teman untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana mendukungnya bisa saling mengingatkan untuk PR, bikin PR. Kemudian kalau ada butuh didoakan bisa disampaikan di dalam grup untuk saling mendoakan. Kemudian saling memotivasi supaya bisa selesai sampai materi yang terakhir. Kemudian juga yang dilakukan dalam grup itu adalah saling berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalamannya itu ada topik-topik diskusinya. Sehingga nanti waktu di dalam breakout room, setelah mendengarkan pelajaran, akan dituntun. Di dalam pelajaran pertama, setelah selesai, apa nih yang didiskusikan di dalam kelompok. Jadi pengalaman yang mana? Yuk kita buka yuk buku leader kita di halaman 2. Di halaman 2 ya. Buku leader di halaman 2. Saya akan share buku nih. Oke, buku leader halaman 2. Sebentar ya, agak tertutup. Saya minta waktu 1 menit ya. Boleh dibaca-baca buku leadernya. Saya akan buka lagi. Oke, saya buka ya buku leader. Ya, saya akan share screen. Oke, yes, ini. Nah, udah muncul ya buku di depan. Ini buku yang kita pegang sebagai leader, yes. Lalu nanti kita menulis nama kita di sini. Kemudian kita berkenalan dengan anggota kita. Boleh tanya nama lengkapnya, nama panggilannya. Nah, untuk yang Bali sudah dibuat kelompok kecil ya, WhatsApp grup ya. Lalu nanti untuk yang Sawangan setelah hari ini nanti akan diberikan nama-nama anggota beserta dengan nomor teleponnya. Besok bisa mulai membuat WhatsApp grup dengan anggotanya. Apa yang dilakukan? Berkenalan, lalu kita boleh bertanya data-data dan mengisi nih. Mengisi nama lengkap, tanggal lahir, nama anak kan, nama suami supaya bisa berkenalan dengan keluarga. Kalau misalnya anggotanya lebih dari 5, bisa ambil catatan di sebelahnya sini ditambahkan. Kemudian personality, skill, karunia rohani, dan passion ini diisinya nanti setelah selesai pelajaran sampai pelajaran ke-7. Kemudian juga, nah ini dia, di halaman 2, ini sudah ditulis ada 10 topik pembelajaran. Topiknya apa saja dan ada sasarannya. Kemudian ada topik diskusi. Topik diskusi ini adalah topik yang didiskusikan di breakout room pada saat kita belajar topik pertama, topik kedua, topik ketiga. Nanti setelah yang mengajar menyampaikan materi, kemudian yuk topik diskusi ya. Untuk pertemuan pertama adalah perkenalan antar anggota kelompok. Diskusi untuk membuat WhatsApp group. Membuat WhatsApp grupnya mungkin udah lebih dulu ya. Lalu menyepakati pembacaan Alkitab dan sharing rema contohnya. Lalu nanti di pelajaran kedua ada topik diskusi di breakout room. Apa saja yang didiskusikan, 2 hal penting yang didapat dari pelajaran ini. Jadi ini udah ada jelas tuntunan topik diskusi dan pasti akan disampaikan oleh pengajar di hari H. Kemudian juga nanti ada tugas dan PR, menulis di kertas, nama-nama orang yang perlu diampuni dan sebagainya sesuai topik. Nanti ini juga akan dibimbing oleh yang mengajarkan. Lalu yang mengajarkan sudah menyampaikan dan didiskusikan di dalam kelompok, nanti tugas leader adalah mengingatkan PR-nya sudah dibuat atau belum. Kemudian gimana nih sudah siap atau belum, ada yang mau di-sharing-kan atau enggak di dalam WhatsApp group. Ini contohnya. Jadi bisa diisi ya.
Kemudian saya stop share buku dulu, saya akan share PowerPoint lagi ya. Nah, kemudian saling saling mengingatkan untuk menjalani proses pemurnian ini dengan baik ya, mendukung rekannya mencapai tujuan, saling berbagi pengalaman. Berbagi pengalamannya ini tadi sesuai dengan topik diskusi sharingnya. Misalnya pertanyaannya bagaimana masalah emosi yang dihadapi. Topik diskusinya berbagi pengalamannya masalah emosi. Nah, disinilah juga tugas leader supaya dalam topik diskusi ini nggak lari kemana-mana juga, tapi berfokus pada topik diskusi yang sudah diarahkan. Kemudian jika ada yang butuh didoakan, didoakan dalam grup ataupun di dalam WhatsApp grup, yuk saling mendoakan, itu oke. Saling mengingatkan menjalani proses pemuritan ini dengan baik, lalu absensi kehadiran anggota. Sehingga tugas leader adalah menuliskan absensi, lalu melaporkan absensi di dalam grup, supaya nanti tim adminnya ini bisa merekap absensi dengan baik. Kita lihat di buku halaman 7 ya. Buku halaman 7. Saya akan share buku. Buku halaman 7 di sini. Yes, kita lihat. Nah, ini yang kita isi ya. Nama murid. Kita tulis nanti nama-nama anggota kita, lalu setiap kali kehadirannya kita absen. Untuk rekap. Murid sendiri memang menyimpan juga absennya, tapi kita bantu untuk backup. Lalu nanti setelah selesai pemuritan, setiap leader akan menginformasikan di dalam grup, kelompok saya hadir semuanya, siapa yang absen nanti diinformasikan supaya direkap, karena ini untuk nanti bagaimana pembuatan sertifikat. Oke, saya lanjut lagi ya. Apa saja yang dilakukan dalam grup dan apa saja yang dihindari. Ini penting sekali sih, yang tidak boleh dilakukan dalam grup pada saat kita breakout room. Ini perlu disepakati karena kan peserta dari berbagai peserta dan sebagainya. Jadi baik dalam grup ataupun di dalam WhatsApp grup nanti. Saat kita sharing, hindari untuk memberikan nasihat. Jadi grup bukan untuk memberikan nasihat. Lalu hindari untuk memecahkan masalah dan mengambil tindakan untuk anggota kita. Kalau anggota kita lagi bingung dan sebagainya, kita support, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat untuk pengambilan keputusan. Hindari kita mengambil keputusan untuk orang. Nah, ini hindari. Kemudian hindari menggurui, menghakimi dan mengkritik, lalu hindari supaya yang lain juga tidak saling menghakimi. Kemudian hindari mendominasi pembicaraan dalam kelompok. Ini penting sekali. Misalnya di dalam satu grup nanti sharingnya sekitar 20 menit nih atau 30 menit sharing. Kalau anggotanya 5, berarti 30 menit, 30 bagi 5 termasuk ketuanya, berarti satu anggota kesempatan sharing 4 menit. Ini perlu dibahas. Bahwa yuk kita sharingnya bergantian ya, supaya semua anggota dapat giliran. Ini tugasnya leader. Dan boleh mengingatkan bahwa kalau misalnya ada yang sharingnya lebih lama, kita bisa mengingatkan, yuk kita gantian ya, supaya yang lain bisa sharing. Tapi kita menyampaikannya dengan baik. Ini memastikan supaya semua bisa kebagian sharing. Lalu hindari berdebat di dalam kelompok. Kalau ada tanya jawab, tugas leader bukan menjawab pertanyaan sesuai materi, bukan. Nanti ada yang mau jadi leader tuh pun bingung, aduh nanti kalau saya ditanya saya nggak ngerti. Nah, kalau ada pelajaran yang tidak mengerti, biasanya tanya jawabnya itu adalah di sesi akhir. Setelah selesai pemuritan, lalu nanti yang mengajar akan stay, yang mau bertanya tentang materi pelajaran ada waktunya, bukan dalam grup. Di dalam grup itu adalah untuk saling sharing. Kemudian juga dilarang menyebarkan hasil percakapan dan kelompok kepada orang lain di luar kelompok. Lalu juga yang perlu dijaga sama-sama adalah promosi barang atau berjualan di dalam kelompok. Nah, ini salah satu adalah tugas leader. Karena nanti kan akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Apalagi nanti kalau seandainya sudah membentuk kelompok dengan jemaat dan sebagainya, dari berbagai kalangan dan sebagainya, ini perlu disepakati bersama supaya WhatsApp group dan juga hal-hal yang dibicarakan dalam grup itu tidak di luar area pemuritan. Nanti ada yang jualan, titip brosur, dan sebagainya. Ini tugas leader juga
untuk menjaga grup ini supaya aman. WhatsApp grup ini aman, tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi nanti pada saat pembentukan WhatsApp grup, apa yang dilakukan, yaitu WhatsApp grup ini tujuannya adalah untuk informasi kegiatan pemuritan. Setiap leader pasti akan mendapatkan informasi setiap pemuritan, setiap minggu. Apa saja informasinya nanti akan diberikan oleh admin, brosur per topik, ada tugas yang perlu dibuat. Misalnya untuk kita mempersiapkan topik 1, akan ada informasi PR yang dibuat adalah halaman sekian, halaman sekian. Nanti siapkan kertas, siapkan buku gambar. Diinformasi di grup besar, diinformasi di grup leader. Tetapi leader ini akan mengencourage, yuk siapkan ya, bantu anggotanya untuk menyiapkan PR-nya dan sebagainya. Diinformasikan di dalam grup-grup kecil. Ini leader menginformasikan kepada anggota dalam grup kecil. Lalu tugas berikutnya adalah di dalam WhatsApp group, nanti kan setelah dibagi kelompok kecil, materi pertama adalah materi bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, materi itu ada PR, tugas yang dilakukan sepanjang pemuritan selama 10 minggu ke depan. PR di topik pertama adalah kita akan saling sharing pembacaan Alkitab dan juga sharing rema. Apa tugas pertama? Yaitu setiap peserta memilih aplikasi membaca Alkitab setiap hari. Dan mungkin karena ini adalah kelompok-kelompok grup pengerja, grup hamba Tuhan, dan grup leader, sudah sharing dengan rutin ya. Tetapi kalau nanti one day anggotanya adalah jemaat dan sebagainya yang belum baca Alkitab dengan rutin, sharing dengan rutin, nah disinilah sebenarnya untuk saling memotivasi membaca Alkitab tiap hari dengan rutin dan sharing rema. Bagaimana caranya? Memilih aplikasi. Setiap gereja punya aplikasi tersendiri, setiap peserta juga punya cara menggunakan apa untuk membaca Alkitab setiap hari. Dimotivasi untuk membaca Alkitab setiap hari, lalu sesudah membaca Alkitab setiap hari, sharing rema. Sharing rema. Kapankah sharing remanya? Ada kelompok yang sharing remanya tiap hari dan sebagainya. Kita sepakati saja ya, belajar sharing rema, seminggu sekali untuk di kelas Bali dan juga di kelas Sawangan. Misalnya gini, satu grup isinya 6 orang. Nanti leader ini bisa janjian dengan pesertanya. Oke, kita saling sharing rema seminggu sekali ya. Hari Senin siapa yang sharing, Selasa siapa yang sharing, Rebo siapa yang sharing, Kamis siapa yang sharing, bergantian. Kalau anggotanya 5 sampai Jumat, ya Sabtu dan Minggu nggak ada yang sharing, it's okay. Senin siapa lagi yang giliran sharing. Sharing remanya ini sebenarnya apa yang didapatkan dari baca Alkitab, lalu simple, lalu sharingkan di dalam kelompok. Ini janjian dan tugas leader untuk janjian. Ada pertanyaannya, kalau ada peserta yang tidak mau sharing dan ada yang tidak bisa gimana? Apakah boleh dipaksa? Sekali lagi, bukan memaksa, tapi mengencourage. Dan kalaupun tidak mau, oke, kalau nggak mau saya coret ya. Nah, bukan begitu juga. Mengencourage, nggak apa-apa yuk, boleh saling sharing, terima kasih ya untuk sharingnya. Bukan dengan paksaan. Adakah yang tidak mau sharing? Ada juga sih, sampai akhir tidak mau, sampai tengah-tengah tidak mau, tapi akhirnya termotivasi yang lain sharing, mulai sharing juga. Bagaimanapun hasilnya kita encourage dan kita appreciate ya. Sharing rema bergantian, lalu saling mengingatkan, membuat tugas pemuritan. Kalau ada pergumulan untuk saling mendoakan, silakan di dalam grup. Kalau ada pokok doa dan saling mendoakan, silakan. Ini di dalam WhatsApp grup itu sendiri. Kalau tadi kita membahas pada saat kita saling sharing di dalam kelompok ya. Kemudian, nah ini mungkin perlu diingatkan, kita yang mengingatkan kepada peserta di awal. Ini yang namanya bagian dari rules. Untuk menjaga hal-hal yang memang akhirnya kan semua kan pasti punya WhatsApp group banyak ya, supaya WhatsApp grupnya tidak diisi oleh informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan pemuritan. Jadi mengingatkan bahwa sepakati bersama-sama bahwa WhatsApp group bukan promosi, lowongan, dan sebagainya. Dan kalau seandainya kita sebagai leader juga kita menjaga ya, misalnya ada anggota lain yang menyampaikan promosi dan sebagainya, kita bisa bicarakan secara japri sih. Atau kita bisa mengingatkan kembali bahwa tujuan grup ini yuk kita pakai untuk pemuritan. Supaya apa? Sama-sama untuk tujuan yang tepat. Oke, nah ini kurang lebih hal-hal yang dilakukan sebagai leaders di dalam kelompok.
Dan ini sudah ada juga yang saya sharingkan di buku ya, di buku di halaman 4, di halaman 5. Nah, saya mungkin mau tambahkan sedikit aja bahwa pemuritan kita bentuknya adalah di buku. Di buku ya, yang ini ya, di buku. Di buku ini PR-nya adalah kita merenungkan firman Tuhan, lalu juga kita bisa lihat di buku ada assessment, kemudian juga nanti bagaimana mengisi assessment yang ada, kemudian juga ada tugas-tugas yang dilakukan. Nah, disinilah yang saling mengingatkan. Tugasnya, PR-nya udah diisi. Nanti sharing dalam kelompok. Itu aja sih. Kemudian di buku juga sudah ditulis tugas tanggung jawab leader. Kemudian juga dalam diskusi kelompok apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tadi sudah di-sharingkan. Dan di sini sebenarnya ada problems dalam grup sih. Seandainya terjadi masalah di dalam grup, hal ini saya ambil dari buku sih. Bagaimana supaya small group bisa berjalan dengan baik dari Henry Cloud. Jadi problem-problem dalam grup, kalau seandainya ada yang banyak bicara, ada yang suka memberi saran, ada yang nggak nyambung, ada yang berisik, nggak penuh perhatian, tentunya kita sebagai leader kita perlu bicarakan ya dengan dia gitu. Ada juga yang pendiam, ada yang sok rohani. Nah, sok rohani ini artinya apa sih? Tujuan dalam grup itu adalah untuk saling sharing sebenarnya. Yang sharing, yang lain mendengarkan, sharing pengalaman. Tetapi bisa ada kecenderungan satu orang sharing cepat-cepat kasih ayat. Satu orang sharing cepat-cepat kasih ayat. Nah, tujuannya bukan memberikan ayat atau mengkhotbahi. Bukan berarti ayat itu tidak berguna. Ayat itu pasti akan memberikan kekuatan, tetapi waktunya di dalam grup adalah untuk saling sharing. Kalau ada yang cepat-cepat memberi ayat dan terus-menerus memberikan ayat, satu sharing memberikan ayat, itu juga perlu diingatkan. Mungkin ada yang suka nyerang, ada yang gosip. Nah, bagaimana kita mengatasi problem dalam grup? Ini ada langkah-langkahnya bagaimana kita bicara secara asertif. Secara asertif mengingatkan supaya suasana dalam grup itu tetap terjaga. Ini juga di dalam WhatsApp grup apa yang dilakukan, oke, tadi sudah di-sharingkan dan tips bertumbuh menjadi leader yang maksimal. Jadi kita pun pribadi menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, memahami esensi materi. Jadi kita bukan menjadi pengkhotbah atau pengajar dalam grup, tetap rendah hati, lalu terus belajar dan melatih diri. Demikian briefing singkat dari saya mengenai esensi dari grup itu sendiri, lalu bagaimana tugas kita sebagai leader. Nah, semoga ini memperlengkapi kita untuk memfasilitasi grup yang akan dimulai besok dan hari Rabu. Sekali lagi terima kasih loh ya untuk kesediaan ibu-ibu dan teman-teman melayani sebagai leaders. Nah, oke, dari sini mungkin kita sekitar 10 menit terakhir ada yang mau ditanyakan sehubungan apa yang kita sama-sama belajar hari ini dari briefing singkat ini atau apa yang diterima hari ini. Mungkin ada dari antara ibu-ibu dan teman-teman ada yang mau bertanya sehubungan dengan tugas leader. Saya boleh tanya? Oke, silakan Ibu Imelda, makasih. Oke, saya Melda dari Bali. Ya. Saya mau tanya soal sharing firman yang setiap minggu itu. Itu karena di kelompok saya kan ibu-ibu gembala. Ya. Sudah punya bacaan setiap hari. Betul. Apakah itu maksudnya nggak sesuai tema dengan topik pembahasan? Apakah boleh? Oh, oke. Paham. Ya, karena masing-masing ibu gembala ataupun siapapun sudah punya kan guideline untuk sharing ya, untuk baca Alkitab, betul ya? Iya. Nah, dipakai saja, tidak usah dirubah. Nggak usah mengubah. Jadi membaca Alkitab dengan aplikasi apa, itu benar-benar masing-masing tinggal lanjutkan. Kecuali kalau ada peserta dari tempat lain yang memang anggotanya belum tahu mau baca Alkitab dari aplikasi apa, boleh disarankan. Ini loh ada pilihan, kamu boleh pilih. Lalu yang di-sharingkan itu bukan sesuai dengan topik pemuritan, hanya rema saja sih dari pembacaan Alkitab, rema pribadi untuk dibagikan dalam kelompok. Gitu sih Bu Imelda. Oke, berarti remanya itu berdasarkan pengalamannya dia ya? Ya betul, rema pribadi benar. Rema dari baca Alkitab pribadi. Singkat pun nggak apa-apa, misalnya 2-3 kalimat. Jadi untuk saling sharing aja. Makasih Bu Imelda. Yes. Ya.
Oke, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Shalom Ibu Ili. Ya, Ibu Destri. Yes, Saya thank mau you. tanya nih, apa ya? Ini anggotanya nanti pembagian anggotanya emang harus sesuai apa ya? Umur atau bagaimana ya, Bu? Oke, Soalnya ya. saya agak ini apa ya? Nggak enak gitu kan, umur saya masih 27 dan belum nikah juga. Oke. Iya, Ibu Apalagi Destri. ada materi. Ya, Ibu Destri belum dapat anggotanya ya. Nanti malam ini akan di-sharingkan betul pembagian anggotanya memang dalam umur yang range-nya kurang lebih sama sih seperti itu, mirip-mirip gitu. Iya. Semangat ya Bu Destri ya. Makasih. Ya, terima kasih loh untuk kesediaannya. Terima kasih. Ya. Maaf, saya boleh mau kasih tahu Bu Destri. Ya. Ibu nanti di kelompok 15 itu anak girl semua. Wah. Jadi yang belum menikah. Syukurlah kalau jadi memang sesuai. Ya, itulah yang sesuai. Yang saya gumulkan kemarin-kemarin, soalnya masih apa ya? Masih sedikit pengalaman lah. Yes. Puji Tuhan loh Bu Destri, tidak semua kelas ada kelompok yang single semua ya Bu Elsa ya. Pas ada yang single, betul. Hampir 4 kelas kalau nggak salah 4 yang kelompok. girls. Oke. Yang single 4 kelompok. Pas gitu. Banget. Saya cuman ya dari saya ibu-ibu semua. Saya sangat diberkati dengan adanya mengikuti. Saya diberkati sekali selama saya mengikuti Virtuous Woman. Makanya karena saya diberkati, saya mewajibkan para pelayan wanita, khususnya juga yang girls, yang Ibu Elsa, saya nggak mendengar suaranya. Di-mute kah, Bu Elsa? Atau yang lain bisa dengar? Bu Elsa, suaranya menghilang. Diulang, Ibu. Suara Bu Elsa tiba-tiba menghilang. Tes, Ibu. Iya ya, tadi padahal ada ya. Kita tunggu sebentar ya dari Bu Elsa. Sudah ya Bu? Oke, ya Bu boleh diulang Bu tadi karena suaranya tiba-tiba menghilang. Oke. Iya, ini makanya saya sempat matiin karena sinyalnya kurang bagus. Saya off cam tadi. Nah, jadi saya itu sangat diberkati, akhirnya saya mewajibkan para pelayan wanita di gereja saya dan juga singles ya, yang single semua untuk mewajibkan ikut mereka Virtuous Woman ini supaya mereka pun diberkati, mereka juga yang terutama yang single, mereka diperlengkapi dengan mengikuti Virtuous Woman ini. Ya, terus yang kedua juga yang ibu-ibu yang sudah menikah juga mereka juga bisa memperlengkapi di mana saat mereka akan melayani seperti kayak Ibu Ili bilang tadi untuk mereka melayani untuk di mana mereka melayani mungkin jemaat kul mereka, terus yang sekitar mereka. Nah, itulah intinya yang saya mengharuskan mereka ikut. Sampai saya telepon satu-satu yang masih belum daftar ya. Saya telepon mereka, ayo ikut. Ini bagus, begini Pak. Akhirnya mereka ikut dan terkumpul menjadi 117 orang. Wow, dari Sawangan ya. Ya puji Tuhan. Maksudnya saya percaya kelas ini akan berkualitas. Amin. Ya, untuk mereka dan mereka diberkati, dipulihkan ya. Dan saya minta kepada ibu-ibu tim leader tolong ini kelompok-kelompok saya percaya ibu-ibu tim leader pasti diberikan hikmat kepada dari Tuhan. Ya. Diberikan hikmat, pengertian, pokoknya saya percaya ibu-ibu tim leader ini menjadi berkat
buat mereka. Amin, amin, Ya, amin. terutama lagi menjadi pengajaran yang mereka terima. Ya, mereka dipulihkan, mereka diubahkan karakter mereka bisa ini emosi mereka, memanage emosi mereka. Itu aja Bu Ili dari saya, ibu-ibu tim leader sekalian. Terima kasih buat semuanya. Oke, makasih Bu Elsa untuk sharingnya, untuk encouragement-nya, untuk setiap leader. Mungkin untuk yang baru join terakhir, saya memperkenalkan Bu Elsa adalah Ibu Gembala dari Suprayon 9A yang menginisiasi pemuritan untuk pengerja dari Suprayon 9A di Sawangan ya. Jadi ada Ibu Elsa, ada Ibu Debbie juga yang hadir. Kemudian ada juga Ibu Anita yang membantu di dalam administrasi. Terima kasih untuk kepercayaannya Bu Elsa dan juga untuk leaders yang akan memimpin di Sawangan. Terima kasih untuk kesediaannya melayani. Nanti akan berkumpul bersama-sama di hari Rabu dari berbagai kota dan juga dari berbagai daerah. Terima kasih sekali lagi. Makasih Bu Elsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ili. Terima kasih ibu-ibu semua. Kita terus berdoa. Yes, kita terus berdoa supaya pemuritan ini berjalan dengan baik dan Tuhan hadir ya. Makasih. Ya, memang saya juga ada tim doa, Bu. Selama dari mulai tanggal 17 kita doa puasa. Masuki doa puasa kita bergiliran setiap tim kita. Untuk semuanya pokok-pokok doanya. Wow, puji Tuhan. Tim doa dari Sawangan, tim doa juga dari Bali juga ya, ada sama-sama saling mendoakan supaya pada saat proses pemuritan tidak hanya pengetahuan atau knowledge-nya saja, tetapi Tuhan hadir dan Tuhan juga yang hadir di tengah-tengah peserta dan menjamah setiap peserta. Kita menjadi alat Tuhan. Ya, kita menyediakan hati untuk dipakai menjadi alatnya dan kemuliaan bagi Tuhan. Makasih Bu Elsa. Makasih sekali lagi. Mungkin ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari teknis atau hal-hal tertentu. Dan nanti kan ada grup WhatsApp grup untuk leaders ya. Jadi seandainya ada peserta bertanya sesuatu, peserta ini bisa menyampaikan pertanyaan ke leaders, lalu leaders bisa ditanyakan di grup. Saya ada di grup leaders baik di Sawangan maupun di Bali. Kemudian kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ada hal-hal yang nggak mengerti, itu feel free dan bisa ditanyakan ke grup leaders. Yes, itu sih. Cukup jelas ya? Oke, makasih. Adakah mungkin yang mau ditanyakan dari Bali? Oke, Ibu Lince sudah ada jempolnya. Oke, sudah cukup paham ya. Oke, Ibu Lince, kita ketemu besok. Nah, kalau nggak ada, saya mengucapkan terima kasih nih untuk ibu-ibu semuanya, untuk kesediaannya melayani. Kemudian juga untuk Ibu Susi dan Ibu Mariana ya yang menolong sebagai admin. Kemudian Ibu Anita juga yang menolong sebagai admin. Terima kasih untuk Ibu Leni yang menginisiasi dan Ibu Juli ya dari Bali menginisiasi kelas pemuritan di Bali ini dan Ibu Elsa. Kalau misalnya nggak ada, kita mau doa sama-sama ya, doa penutup dan juga kita akan mendoakan kelas pemuritan yang akan dibuka di Bali dan juga di Sawangan. Sebenarnya hari Senin juga ada yang dibuka 2 kelas. Satu di GMCC di Jakarta, kemudian di Bali besok Senin, hari Rabu di Sawangan. Minggu lalu hari Rabu dibuka di Lampung juga. Jadi bulan Mei ada 4 kelas yang dibuka, puji Tuhan. Dan mungkin bolehkah minta kesediaan Ibu Leni ya, Ibu Leni Koweho dari Bali, dari Women of God. Kelas Bali, nama kelasnya adalah kelas Magnolia. Kalau kelas Sawangan, nama kelasnya adalah The Significant Women ya. Oke, mungkin kesediaan Bu Leni untuk doa penutup dan juga mendoakan kelas yang akan dibuka. Makasih loh Bu Leni untuk kehadirannya, untuk support-nya juga. Sama-sama. Tolong diulangin berarti Bali dan Sawangan ya Bu. Yes, yang Bali dan Sawangan. Oke. Baik. Mari kita sehati berdoa ya Ibu-ibu. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Oh Tuhan itu baik. Yes. Di tengah-tengah masa kesulitan pandemi, kami tahu ada begitu banyak orang yang berbeban berat. Mereka sungguh-sungguh Tuhan. Ada yang stres, ada yang kesepian, bahkan kehilangan putus asa. Tetapi di saat seperti ini Tuhan Kau memanggil hamba-Mu Ibu Iliana beserta tim dari Virtus Women Discipleship. Mereka memiliki hati Bapa yang untuk mengasihi setiap wanita-wanita yang membutuhkan
jamahan Tuhan. Ya, Tuhan. Untuk diperbaharui, dipulihkan, diubahkan menjadi wanita-wanita Allah yang akan berguna menjadi alat Tuhan yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami bersyukur bahwa besok Virtus Women kelas Magnolia di Bali akan dibuka. Amin. Begitu juga pada hari Rebo nanti di Sawangan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Yes. Kami tahu bahwa jikalau kami melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan, itu hanyalah merupakan sebuah event. Yes. Tetapi jikalau Tuhan hadir, Amin. maka ada sebuah transformasi. Dan kami percaya Tuhan akan mengurapi, memakai setiap hamba-hamba Tuhan. Yes. Ibu Ili dan tim. Bahkan setiap yang mengambil bagian dalam administrasi. Bahkan setiap leader yang akan memimpin setiap kelompok mereka. Oh Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu ini. Urapi, berikan mereka hikmat, berikan cinta kasih untuk mau melayani dengan hati Tuhan. Sehingga setiap kelompok, setiap anggota akan merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan daripada ibu-ibu leader yang ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas, kami penuh dengan kelemahan, tapi kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang rela membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kelas Magnolia di Bali dan juga di Sawangan, biarlah Tuhan akan berkarya, akan lahir, akan muncul para wanita-wanita Allah yang setelah ditransformasi. Mereka akan jadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah lingkungan, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam kitas mereka, di gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak jiwa yang terhilang, yang terabaikan, yang terlupakan, boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bersemangat ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Bapa. Terima kasih, kami akan menyerahkan terus pelayanan Virtus Women Discipleship ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulai, Tuhan juga yang akan melanjutkannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. 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 Terima kasih Bu Leni untuk doanya. Terima kasih Ibu-ibu. Ibu-ibu sebelum bubar kita foto bersama ya. Karena kita dari berbagai kota nih gitu ya. Hai Bu Devi. Ya. Iya, Bu, ini satu lagi dari tim Sawangan. Ya, namanya Ibu Yayang Angel. Dia yang bagian untuk terima pembayaran dan wah itu juga kerjanya luar biasa. Bu Yayang hadir ya? Hadir. Ya, jadi Bu Elsa, ada saya, ada Bu Yayang, ada Bu Anita. Hai, halo, shalom Bu Yayang. Ya. Sorry, tadi saya tidak melihat ada Bu Yayang. Thank you Bu Yayang ya untuk ini ya pelayanannya ya. Ada Bu Elsa, Bu Devi, Bu Anita dan Bu Yayang dari Sawangan. Thank you Bu Yayang. God bless. Sama-sama. Ya. Sama Ibu. Thank you Bu. Oke. Thank you. Yuk kita akan foto bersama ya sebelum kita bubar ya. Thank you loh. Bu Susi bolehkah Bu Susi yang memfoto kita semua ya? Oke, kita mulai ya. Yang pertama ya, Bu. Siap-siap ya. 1, kita jempolnya, 2, yes. 3. Oke. Sebentar. Sheet yang kedua ya, Bu. Siap-siap jempolnya ya, Bu. 1, 2. Tunggu sebentar. Ini ada yang masuk. Kenapa ini? Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Ibu. Semuanya. Terima kasih semua. Jumpa di kelas ya. Selamat melayani. Terima kasih semuanya. Bu Leni, Bu Devi, Bu Elsa ya. Bu Anita, Bu Yayang, Bu Elsa, Bu Leni, Bu Ince, Bu Nasa, Bu Anita. Ketemu besok. Semangat ya. Semangat. God bless you. Ya, Ibu Nofris dari Medan. Mas Bu Heni.
Ibu Shirley dari Makassar. Joyce. Ya, terima kasih. Bu Joyce, Bu Terima Maya, kasih. Bu Ivana, Bu Yuli, Bu Susi, Bu Leni, Bu Bu Evelyn dari Dewi, Bali, Bu Yaya, Bu Yulia Suri, yuk Bu Thank you Heni, semuanya. Hai, aku Ibu Livia, Kadek, Ibu-ibu. ya. Yuk Bu Imelda, Kadek, Bu Ibu Berta, Bu Heni, Kadek, Ibu Yuni, Bu Esther. Tuhan berkati ya. Bu Imelda. Ya. Tuhan berkati semua. Well, Ya, Tuhan berkati. sampai jumpa ya. Sampai jumpa di Bye. kelas. Bye. Saya tutup ya. Sampai jumpa, Rabu. Sampai jumpa. God bless. Makasih ya. Bye. Saya tutup. God